guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik. Ya, saya Teteng SAG sebagai observer. Saya Suka SPD sebagai coach. Saya Mbak Fatima SPD sebagai coach. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Empat. Waalaikumsalam Bapak. Udah lama ya Pak ketemu ini. Iya, alhamdulillah nih hari ini kita bisa berjumpa lagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik nih, Bu Empat nih katanya mau melakukan coaching ya hari ini ya? Iya. Kemarin saya di kontak itu ya, dihubungi sama Bu Sukaisi. Bu ada waktu nggak? Besok mau ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Oke ya, jadi hari ini akan melakukan coaching bersama Ibu Sukaisi. Iya. Gitu ya. Apa nih rubrik penilaian percakapan coachingnya pada hari ini? Percakapan coaching hari ini saya akan berpatokan pada alur tirta ya Pak ya. Yang pertama nanti dari praktek coaching itu saya akan menanyakan tujuan percakapannya gitu, perihal menanyakan kasusnya gitu. Terus yang kedua saya akan coba bertanya mengenai identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian rencana aksinya, yang terakhir rencana pelaksanaannya. Mungkin di sini keputusan yang bertanggung jawabnya, seperti itu Pak, berpatokan pada itu untuk rubrik penilaian. Berarti hari ini Bu Empat akan melakukan proses coaching dengan berpatokan pada alur tirta. Iya, ya? iya Pak. Oke, bagus sekali nih. Nah, kira-kira nih dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa yang akan Bu Empat kembangkan? Untuk coaching hari ini ya Pak, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh sama mendengarkan aktif Pak di sini gitu. Baik ya, berarti ada dua kompetensi nih sekaligus ya Bu Empat. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Begitu. Iya. Nah, apa nih secara spesifik ya, indikatornya dari tadi yang pertama kehadiran penuh dan yang kedua adalah mendengarkan aktif. Iya, indikatornya yang pertama mungkin untuk lebih spesifiknya yaitu saya akan menuliskan Pak kata-kata kunci supaya tetap fokus. Kemudian saya akan memberikan respon seperti misalkan oh iya atau berupa anggukan sebagai bukti saya mendengarkan, seperti itu Pak. Oke ya. Nah, itu lebih spesifiknya pada mencatat kata kunci ya, kemudian juga merespon ya, merespon dengan kata-kata sehingga coach merasa sedang didengarkan gitu ya. Nah, kira-kira indikator capaiannya apa nih bahwa yang menandakan Bu Empat ini sudah melakukan pengembangan gitu ya, tercapai indikator ketercapaiannya seperti apa? Indikator kecapaiannya ketika saya melakukan coaching yaitu yang pertama tahapannya sudah betul, dimulai dari bertanya tentang tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian sama tanggung jawab, kemudian kata-kata kuncinya juga saya tertulis dan tercatat dengan baik gitu Pak. Nah, kemudian potensi coachingnya juga tergali. Jadi solusi yang permasalahan yang ada pada coaching nanti tergali sendiri sama coachingnya, mungkin gitu Pak. Oke, baik, berarti ya indikator ketercapaiannya ketika dalam proses coaching Bu Empat hadir secara penuh, merespon apa yang diutarakan oleh coach, juga mencatat kata-kata kuncinya. Iya, seperti itu. Sehingga nanti tergali ya potensi yang ada pada coach itu untuk bisa menyelesaikan masalah yang dia sedang hadapi atau tantangan yang sedang dia hadapi. Oke, bagus sekali Bu Empat. Silakan nanti melakukan kegiatan coaching bersama coach
dengan nanti mohon izin saya berada di sini untuk mengamati proses ini. Iya, baik, Pak. Silakan boleh dipanggil. Iya, terima kasih, Pak. Gitu ya, Bu. Tapi Ibu lagi ada kegiatan kah hari ini? Alhamdulillah tidak. Makanya saya ya meluangkan waktu untuk sharing dengan Ibu. Karena ini rasanya urgent sekali buat saya, Bu. Oh iya, alhamdulillah ya, berarti Ibu udah istilahnya emang udah mengatur waktu gitu ya. Kemarin juga ini teh ketika dihubungi sama Ibu, ini ada apa ya Ibu? Kayaknya ini urgent sekali sampai saya harus hadir besok gitu ya. Baiklah, kita ada waktu 15 menit gitu ya Bu ya, jangan terlalu lama lah. Kalau terlalu lama nanti jatuhnya ceramah gitu ya. Cuman waktu paling 15 menit aja ya Bu ya. Nah ini, iya sama-sama. Gini ya Bu ya, supaya kita tidak melebar kemana-mana mungkin ya Bu ya. Nah yang menjadi tujuan Ibu menghubungi saya itu karena apa? Begini, tujuan saya ingin sharing dengan Ibu, ya tadi itu terkait dengan masa yang saya alami hari ini Bu. Saya ini sekarang menghadapi kecemasan tentang manajemen waktu yang sangat kacau sekali menurut pribadi saya ya. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengatur waktu, tetap saja saya masih keteteran dengan terutama dengan berkaitan dengan tugas yang harus saya selesaikan. Iya, jadi poin utama ya mencari solusi bagaimana saya nanti bisa membagi waktu dengan baik sehingga saya bisa melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Oh iya, jadi tujuannya atau kasusnya Ibu tuh bagaimana memanage waktu gitu ya, karena kemarin ada beberapa tugas yang sampai keteteran seperti itu ya Bu ya. Nah dari tujuan itu, dari masalah yang itu memanage waktu, nah berarti di sini coba dilatar belakangi sama apa mungkin kenapa tidak bisa nih termanage waktu itu teh gitu, dilatar belakangi sama apa itu teh, ada apakah ada emang badan tidak fit atau gimana gitu, coba Ibu. Itu dia. Sebenarnya itu dia yang menjadi masalah saya Pak. Bagaimana selama ini saya sudah berusaha keras ya. Bahkan saya setelah sholat saya berdoa, membaca doa Allahumma inni minal hammi wal hazan dan seterusnya. Saya berbuat malas. Kalau memang saya malas ya Bu. Tapi perasaan saya tidak semalas-malas itu. Nah itu kan saya bingung kenapa saya sampai tidak bisa. Bukan tidak bisa, saya bisa. Cuman tetap saja di akhir-akhir waktu menunda waktu. Padahal kan di surat Al-Isra juga dijelaskan kita tidak boleh menunda waktu. Apa yang bisa kalian lakukan ya lakukanlah. Tapi itulah Bu, saya juga bingung apa sebenarnya masalah diri saya ini sehingga waktu itu tidak termanage dengan baik. Hanya membuang-buang waktu, misalnya waste time. Nah, saya bingung harus bagaimana sebenarnya saya lakukan. Berdoa sudah, saya juga sudah berusaha mengerjakan mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Tapi yang inti dari saya sadar bahwa permasalahan saya adalah sering menunda-nunda waktu. Itu yang saya lakukan saat ini ya Allah. Saya juga kadang-kadang malu ya waktu begitu. Tapi ini untuk tugas-tugas yang bersifat duniawi ya atau ukhrawi. Alhamdulillah. Kalau untuk sholat saya tidak pernah menunda waktu, tidak pernah. Ya saya Allah saksinya. Tapi untuk seperti menyelesaikan tugas guru penggerak, maupun tugas saya di sekolah, terutama ketika saya disuruh untuk segera menyelesaikan hasil PTS, nanti. Akhirnya kan sistem kebut semalam, SKS, sistem kebut sehari. Nah itu sangat berimbas pada kesehatan saya. Kebetulan saya mempunyai riwayat darah tinggi dengan pressure yang begitu padat gitu ya, begitu berat ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur itu nggak berat sih ya. Seperti tugas di guru penggerak, kalau kita alur waktunya sama sesuai dengan jadwal, saya kira itu tidak ada masalah sebenarnya. Begitu pun dengan di rumah tangga, di kerjaan rumah tangga. Kadang saya pikir sama Bu, mengenai waktu kali ini waktu saya mengisi waktunya saya itu nanti akhirnya bertumpuk yang sampai membuat saya kewalahan dan keteteran, dan akhirnya gitu bisa kadang-kadang membuat stres juga buat saya. Saya sering mengalami sakit kepala. Darah tinggi saya sering naik. Makanya
selain saya kan juga ke ahli terapi juga, ya ibu kayaknya dari beban pikiran tuh dari bukan pikiran yang hebat, dari hari kecil karena ibu ditumpuk akhirnya menjadi masalah seperti itu. Iya, jadi mungkin masalah yang pertama itu karena menunda-nunda waktu gitu ya Bu ya. Menunda-nunda waktu, menumpuk permasalahan gitu ya. Mau pekerjaan di sekolah gitu. Jadi ada istilah nanti aja gitu. Nanti aja. Mungkin dari yang Ibu utarakan ada lagi nggak Bu yang penyebabnya kenapa kok ini teh memanage waktu teh kurang sekali gitu? Ada penyebab lain nggak Bu? Coba Ibu mungkin bisa diingat-ingat kembali atau mungkin bisa dirasakan kembali mungkin. Takutnya apa sih gitu? Kayaknya ada Bu. Apa coba? Ini berkaitan dengan hobi saya, nonton film. Filmnya seperti film Korea atau gimana? Kebetulan saya sekarang lagi gandrung film Turki. Film. Jadi saya sendiri sekarang lebih banyak menghabiskan waktu itu di depan televisi, di YouTube gitu. Hanya untuk nonton saya juga nggak tahu. Dan kebetulan kan saya sekarang lagi ikutan program training bahasa Inggris. Memang awalnya sih sekarang film Turki itu saya ngambil subtitle yang Inggris langsung, tidak ada bahasa Indonesia. Jadi saya intinya memang belajar. Dan saya belajar bahasa Inggris juga saya menyalurkan hobi saya untuk nonton. Karena hobi saya salah satu hobi saya nonton film. Nah, jadi belajar bahasa Inggris. Dan nonton tetap mungkin karena keasikan, akhirnya gitu saya nanti dulu lah, ini tanggung episode ini mau beres terus saya kelanjutan dan akhirnya saya baru ingat waktu saya masih belum melakukan LM, saya belum mengerjakan di rumah tangga, saya belum mengerjakan tugas sebagai guru. Fokus saya guru tuh harus melakukan penilaian juga dibawa ke rumah dan akhirnya ujung-ujung dibawa lagi ke sekolah. Kadang-kadang dikerjakan lagi di sekolah. Mungkin itu salah satu faktor penyebab gitu. Saya sadar sekarang mungkin di sana Bu faktor penyebabnya saya terlalu asik. Memang awalnya ingin belajar bahasa Inggris, mau lebih fasih dalam bahasa Inggris, tapi berimbas kepada keasikan terlena dengan terlalu asik gitu ya. Karena mungkin saya melihat wajah-wajah tampan orang Turki, akhirnya saya lupa Bu. Allah ya. Ini mungkin ya yang menjadi kan bagus memang Bu ya ketika karena Ibu kan ada salah satu mau pingin dicapai gitu. Ternyata istilahnya diwadahi dari film Turki itu, tetapi malah kebablasan gitu mungkin. Jadi karena udah asik dengan ceritanya, penasaran cerita-ceritanya seperti apa. Jadi ternyata ini menjadi salah satu penyebab yang lainnya selain dari menunda-nunda waktu. Kemudian yang keduanya karena terlalu asik sehingga menyebabkan kebablasan gitu ya mungkin itu ya. Saya sadar sekarang ya betul. Nah dari masalah-masalah yang tadi kan udah tahu nih ya Ibu teh karena terlalu asik nih menonton Turki, terus sudah menunda waktu. Coba sekarang rencana apa untuk mengatasi hambatan itu atau istilahnya tantangan yang itu gitu? Coba gimana? Mau seperti apa? Sepertinya saya harus kembali kepada habit lama saya ketika saya masih gadis, saya masih remaja, bahkan dari SD saya sudah bikin. Karena memang saya orang yang curious, orang yang kata orang sih ambisius, tapi saya bukan ambisius karena saya punya tujuan. Ada tujuan yang harus saya capai. Saya selalu bikin daily schedule harian. Saya pampang di kamar saya misalnya jam segini saya harus apa, saya main daily schedule. Hari ini saya apa, jam segini harus apa. Alhamdulillah Bu, semua itu karena terschedule, tercapai semua dan waktunya semua beres gitu, tepat. Karena saya memang waktu itu pasti komitmen saya masih tinggi ketika saya karena ada banyak hal yang ingin saya capai. Saya memang orangnya yang betul-betul ingin mencapai sesuatu itu bukan optimal, maksimal. Maksimal dan harus tercapai karena itu memang tujuannya baik untuk karir saya. Alhamdulillah semua tercapai dengan pola schedule seperti itu. Alhamdulillah semua yang saya inginkan, semua yang ingin saya capai tercapai dan terselesaikan dengan terstruktur gitu. Tanpa ada miss maksudnya. Kalau ada miss berarti paling telat sedikit, tidak seperti sekarang ini tidak menjadi beban buat hidup saya. Betul-betul menjadi beban yang berat. Bahkan saya sering berdoa sama Allah, ya Allah kenapa? Saya sering bertanya, kenapa seperti ini? Saya tuh
kata orang punya potensi, tapi kenapa sih tidak bisa mengembangkan potensi yang saya miliki dengan maksimal? Karena itu tadi problemnya, saya sering menunda waktu, iya, tidak disiplin dengan waktu seperti itu. Dan mungkin langkah kedua, saya harus bikin skala prioritas kayak Bu ya. Skala prioritas mana yang harus saya lebih dahulukan? Apa menonton Turki dengan belajar bahasa Inggris lewat film Turki hanya kebablasan, atau saya lebih concern, lebih fokus nih pada misalkan kepada program tugas saya menjadi guru penggerak dulu, atau sebagai guru rumah tangga dulu, atau yang mana, atau guru sebagai guru dulu. Apa yang harus saya mungkin skala prioritas di mana yang harus saya lakukan lebih dulu sehingga tidak terjadi lagi seperti ini, manajemen waktu yang kacau, yang berimbas pada kesehatan saya terutama itu Bu. Saya sering mengeluh pada suami bahwa saya sering melakukan sakit kepala gitu karena terlalu berat. Dengan sudah juga gitu, aduh sudah kalau saya lagi fokus di laptop ya, ini serius katanya, coba lebih santai sedikit. Saya sedikit itu uring dengan kepada terutama kepada anak saya, suami saya, wah nggak boleh ganggu fokus. Dan seperti itu saya juga kadang-kadang berdosa ya, harusnya mereka yang di prioritas utama, malah saya memprioritaskan karena waktu yang mepet, akhirnya saya di pressure harus selesai. Yang mau tidak mau otak saya terkuras, tenaga saya terkuras, perhatian saya terkuras kepada tugas. Karena kalau dilaksanakan step by step sesuai dengan alurnya, sesuai dengan waktu yang ditentukan, insya Allah saya yakin deh tidak akan seperti ini, tidak akan menjadi beban buat saya. Semuanya akan belajar dengan baik gitu. Jadi mungkin yang akan saya lakukan adalah pertama mungkin membuat schedule harian lagi seperti dulu saya ketika saya masih remaja, masih gadis, dan menggunakan skala prioritas. Mana yang harus lebih didahulukan? Seperti itu mungkin. Jadi rencana aksi mungkin yang pertama akan membuat rencana schedule gitu ya Bu ya. Mau apa misalkan hari ini apa dulu ya, atau mungkin rencana schedule-nya yang ini. Kalau misalkan nih, kalau PTS batas ininya sampai apa, berarti dikerjakannya harus berapa hari sebelumnya gitu mungkin ya. Nah gitu. Terus misalkan pekerjaan yang lain untuk yang guru penggerak ini, mungkin misalkan untuk yang tugas ini dikerjakannya paling ini, berarti harus selesai sebelum hari ini berapa hari gitu ya. Itu yang kemudian yang kedua yaitu membuat rencana prioritas di sana. Skala prioritas di sana mana sih yang benar-benar urgent yang harus segera dilakukan gitu ya. Berarti kalau misalkan rencana prioritas itu atau skala prioritas itu berarti harus menyampingkan dulu mungkin yang tadi mungkin ya yang hobinya mungkin itu boleh sih, karena itu kan refreshing ya Bu ya. Menghilangkan stres dari kepenatan pekerjaan keseharian mungkin. Cuman kita harus mungkin ya ada patokannya mungkin gitu ya. Gitu mungkin. Bagus sekali itu Bu rencana aksinya, bagus sekali. Ibu udah tahu apa yang harus dilakukannya gitu, bagus sekali, hebat. Nah kalau misalkan dari permasalahan yang tadi, mungkin karena keteteran ini nih, berarti berapa persen sih Bu tugas-tugas yang belum dilaksanakan sampai udah keteteran gitu, itu berapa persen gitu? Seharusnya itu udah 80% misalnya atau kayak gimana gitu. Iya, sebenarnya sih alhamdulillah ya, so far sampai saat ini saya mengerjakan tugas-tugas di guru penggerak itu sebelum due time. Jadi sebelumnya saya tidak pernah lewat. Tetap saja bagi saya, apalagi dengan yang lain sudah ngupload, membuat saya tuh betul-betul belingsatan ya. ini belum. Nah, kadang-kadang memang seperti itu. Di salah satu sisi menjadi penyemangat, di satu sisi memang menjadi bad influence juga, jadi pengaruh yang buruk juga bagi pribadi saya. Bagi yang pasti tidak, bagi pribadi saya yang sering menunda waktu, ya betul-betul bahkan yang lain sudah ngupload saya belum, itu menjadi semacam apa ya, jadi kok kenapa saya belum gitu ya, kecemasan saya akhirnya gitu kecemasan saya, sakit kepala akan mencari seperti itu ya, seperti itu Bu. Berarti kalau misalkan dari segi paling juga ya sebenarnya 70% lah kalau dinilai tidak buruk-buruk amat sih, cuman bagi saya yang pribadi yang sangat concern dengan tugas, yang sangat keris orangnya penasaran, bukan ambisi, sesuatu yang harus terbaik, karena memang moto hidup saya do the best thing in our life, lakukan yang terbaik dalam hidup saya. Makanya kalau moto saya seperti itu, kalau saya tidak melakukan terbaik tuh rasanya hambar dan bukan saya
Dan akhirnya karena seperti sayur tanpa garam berkaitan gitu ya. dengan waktu itu, akhirnya saya menjadi sementara tuntutan dari dalam diri saya harus melakukan terbaik nih. Sementara di luar ya, dengan habit saya yang suka menggunakan waktu itu sangat, ya Allah, betul-betul memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi kesehatan saya gitu. Iya. Dari sana dalam, dari sana terus di gitu. Iya. Mungkin kalau misalkan Karena masalahnya sebenarnya dari saya dari pribadi saya, masalah bukan orang lain. Iya. Mungkin kalau misalkan dari segi waktu tidak melampaui batas akhir gitu ya, tetapi dikerjakan secara bersamaan gitu ya. Jadi ditumpuk. Pokoknya mah karena itu ngerjain ini, terus ngerjain ini sampai istilahnya mah tidak boleh diganggu. Terus sakitnya jadi kumat gitu ya, seperti itu. Mungkin karena sampai pingsan loh. Pernah suatu waktu pingsan karena saking kumut gitu ya. Saya merasa pulang dari sekolah padat gitu ya. Mana dulu bingung gitu ya. Mungkin karena tadi kan apa yang sudah tahu ya, mau dilaksanakannya rencana aksinya mau ini gitu ya. Sudah tahu tadi apa harus yang dilakukannya apa dulu. Nah, sekarang coba mau kapan nih rencana aksi tadi? Coba as soon as possible, secepat yang saya bisa, karena memang ini sangat urgent sekali, karena saya takutnya ini kan karena orang lain kalau sudah berimbas pada kesehatan saya sudah nggak ada lagi alasan untuk tidak dilaksanakan. Harus segera mungkin diatasi, segera mungkin diselesaikan supaya tidak bertambah buruk kepada kesehatan kita. Itu yang menjadi tujuan saya bukan mencari sesuatu hasil nilai dari apalagi dari guru peran, bukan. Saya lebih concern kepada kesehatan saya, Bu. Karena saya nggak mau dengan beban ini berimbas pada kesehatan saya makin buruk gitu. Karena saya merasakannya nggak enak, badan nggak enak, nggak ngapit, pikiran juga kemana-mana, saya nggak bisa tenang, nggak bisa. Maksudnya sebelum tidur saya selalu makan stop dulu, Bu. Saya stop dulu karena saya sudah kayak set kemarin. Saya praktekkan sebelum tidur, saya stop dulu, saya tarik nafas panjang-panjang, supaya kalau nggak gitu sini kemana-mana terus cus pikirannya gitu. Iya. Mungkin tadi Bu katakan bahwa saya akan melakukan sampai saya bisa atau saya bisa secepat mungkin ya gitu Bu ya. Mungkin tidak ditunda-tunda mungkin gitu ya dia, secepat mungkin. Iya, bagus sekali Bu ya, karena kan kalau kita mau melakukan kebaikan harus segerakan gitu ya Bu ya, jangan ditunda-tunda gitu ya. Seperti itu. 5M bukan 5S. 5M apa aja Bu tuh 5M itu? Mulai dari diri sendiri. Iya. Mulai dari sekarang. Iya. Mulai dari hal kecil. 2 lagi saya lupa. Tapi yang tiga indikatornya sudah mulai dari diri pribadi. Iya. Dari hal terkecil dulu dan mulai dari sekarang. Iya. Jangan ditunda-tunda. Iya. Baiklah, mungkin tadi dari permasalahan, kemudian tadi udah nih Bu ya rencana aksi Bu yang udah dilakukan, mau planningnya udah bagus sekali Bu, hebat sekali. Kemudian pelaksanaannya sudah mau direncanakan nih segera mungkin tadi bulan Ramadan ya. Iya gitu. Baiklah, dari coaching ini coba perasaannya sekarang gimana Bu? Wah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih dengan coaching hari ini. Saya menemukan solusi mungkin belum terbaik, tapi insya Allah dengan 2 solusi ini saya yakin sih ya. Dulu saya ketika saya remaja, jadi ini berhasil daily schedule betul-betul bisa membuat saya disiplin waktu, membuat apa yang target saya tercapai, dan dengan skala prioritas saya insya Allah akan saya mengubah habit saya. Refreshing boleh dan harus terus hobi harus tersalurkan. Tapi ada yang lebih utama, skala prioritas yang utama ya tugas kita dulu yang paling utama. Itu hanya hobi yang sifatnya pengiring aja supaya kita hidupnya lebih pengecas pengecas supaya tidak boring gitu, tidak terlalu penat. Tapi tetap saya akan memprioritaskan tugas saya baik di guru penggerak, sebagai guru rumah tangga maupun itu fokusnya sebagai guru. Itu akan saya lakukan lah mungkin di weekend, akhir pekan tapi nggak bisa sih. Kadang-kadang memang terus aja pingin kita ke YouTube lagi, tapi insya Allah saya berjanji mungkin harus segera rencana aksinya harus segera benar-benar harus dibuat. Dan saya yakin di bulan Ramadan kan tidak boleh lihat yang ganteng-ganteng ya. Nah, insya Allah saya akan segera lakukan. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu, dengan sesi coaching ini saya mendapatkan pencerahan, masukan ini yang harus segera lakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu ya, saya juga terima kasih karena
dengan mungkin dengan pertanyaan saya tadi bisa lebih menggali gitu ya, karena semua permasalahan itu pasti jawabannya ada pada diri kita sendiri gitu ya. Ya, terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baiklah, mungkin sekian coaching ini karena waktunya juga nih udah lebih sedikit ya Bu ya, nggak apa-apa. Lebih sedikit juga. Terima kasih Ibu. Boleh mungkin ya kembali dengan aktivitasnya gitu. Saya juga Bu mohon izin langsung kembali lagi ke ke aktivitas saya yang sempat ditinggalkan sebentar, cuman tidak apa-apa. Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Empat, Ya. Alhamdulillah ya tadi sudah melakukan proses coaching dan saya juga melakukan pengamatan nih dengan proses coaching yang Bu Empat lakukan. Gimana perasaan setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Sukaisi? Perasaannya saya ini terpukau. Ternyata potensinya benar-benar bagus sekali Pak. Iya. Ternyata ketika saya tadi melakukan coaching sama beliau, potensi yang ada di dalam dirinya itu wah hebat sekali gitu Pak. Iya, keren sekali. Terlihat dari rencana aksi yang akan dilakukannya. Ternyata memang sudah istilahnya dulunya sudah menjadi kebiasaan, kemudian sekarang mau dikembalikan lagi, tetapi dengan rencana yang bagus. Sekali ya. Iya. Tadi Bu Empat dalam pra observasi ya, kita sudah ngobrol, sudah menentukan nih kompetensi yang akan ditingkatkan oleh Bu Empat, yaitu kehadiran penuh atau present, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif gitu ya. Nah, bagaimana nih ketercapaiannya dari yang tadi sudah dilakukan yang Bu Empat rasakan seperti apa? Tadi yang saya lakukan karena di sana saya akan yang dikembangkannya adalah kesadaran penuh, sama kehadiran penuh ya maksudnya, sama mendengarkan aktif. Di sana saya merespon apa yang disampaikan Bu Sukaisi atau yang disampaikan Koci dengan memberi adukan. Tadi kemudian saya menyebutkan lagi kata kuncinya seperti itu. Kemudian ketika percakapannya juga saya istilahnya berdasarkan alur tirta seperti itu Pak. Baik ya, memang tadi ketika saya mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Empat sama Bu Sukaisi ya, sangat luar biasa sekali ya, sangat mengalir, tidak ada nuansa yang tertekan dari coachingnya, kemudian juga suasana kemitraannya sangat terbangun sekali gitu ya, sehingga coach dalam melakukan percakapannya merasa diberikan tempat yang sangat luas, sehingga dia bisa mengeksplor perasaannya, mengeksplor juga tantangan-tantangan yang sedang dia hadapi begitu ya. Kemudian juga tadi Bu Empat dalam melakukan coaching itu sudah melakukan pengembangan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya, terutama pada kompetensi mendengarkan hadir dengan mendengarkan aktif begitu ya. Itu sudah sangat bagus sekali Bu Empat melakukannya. Kemudian juga tadi di dalam melakukan percakapan sangat-sangat cair gitu ya, sehingga tidak terasa sedang digurui ya coachingnya begitu. Nah, kemudian terakhir nih Bu Empat, kira-kira ke depan apa lagi nih kompetensi dari Bu Empat sebagai coach yang ingin dikembangkan gitu ya? Mungkin Pak, untuk kompetensi yang lain yang saya ingin kembangkan adalah pada pertanyaan berbobot mungkin Pak, karena di situ memang saya harus lebih mendalami lagi seperti apa sih pertanyaan berbobot gitu. Maksudnya kata kunci dari pertanyaan berbobot itu harus ada apa gitu, kayak seperti kata kerja operasionalnya gitu Pak, kalau misalkan tujuan pembelajarannya gitu sih.
kalau dari pertanyaan Bapak tuh indikator kata kerja operasional harus ada apa gitu Pak. Mungkin itu Pak untuk yang ingin saya kembangkannya lagi. Berarti ke depan Bu Empat ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan menanya berbobot gitu iya, ya. pertanyaan berbobot. Oke ya, biar ketika proses coaching itu lebih mengeksplor lagi gitu ya. Kemudian juga meningkatkan kompetensi dari coachingnya begitu ya Bu Empat ya. Iya. Oke, bagus sekali nih Bu Empat dalam melakukan coachingnya. Tadi juga mudah-mudahan rencana dari coachingnya berhasil ya, gitu ya untuk melakukan manajemen diri, terutama dalam poin manajemen waktu begitu ya Bu Empat ya. Oke, terima kasih Bu Empat atas juga Pak kesempatannya. sudah bersedia mengobrol karakter saya. Oke, mudah-mudahan nih Bu Empat juga ke depan bisa terus bertumbuh dan mengembangkan kompetensi sebagai coach yang hebat. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Bu Empat. Ya, terima kasih lagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses coaching dengan audita yang telah kami lakukan dari kami. Saya pribadi Sukaisi SPD. Saya Mbak Fatima SPD. Saya Teteng SAG. Dari CGP Angkatan 7 mengucapkan terima kasih. Semoga praktek coaching yang telah kami lakukan bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Color.